Saat aku pertama kali bertemu dengannya, Tante Santi tampak begitu mempesona, dengan segala pesona dewasa yang memikat setiap mata yang melihat. Dia bukan sekadar wanita matang dan menarik, tapi juga punya kekuatan yang tak terungkapkan. Suatu malam, tanpa sengaja, aku menemukan diriku terperangkap dalam kedekatannya yang tak terduga. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengguncang dunia yang kupahami. Dia membuat kakakku pasrah dalam cicipan yang menggoda, dan aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini memang hanya kebetulan? Halo, semuanya. Selamat datang kembali di Celoteh Tante, tempat di mana kita berbagi cerita seru, penuh kejutan, dan pastinya gak bikin bosen. Aku sangat senang bisa menyapa kalian lagi, teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Kali ini, ada cerita yang pastinya bikin kalian terkejut dan gak bisa berhenti mikir. Bayangin, tante yang satu ini benar-benar punya daya tarik yang gak bisa ditolak. Dalam cerita, tante mempesona ini bikin kakak pasrah saat aku cicipi, hati terbakar. Tante Santi akan menunjukkan bagaimana pesona dan kekuatannya bisa membuat semua orang di sekitarnya terperangkap dalam kedekatannya. Siapa sangka, cicipan yang sederhana bisa jadi momen yang mengubah segalanya? Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa. Semoga hari-hari kita selalu diberkahi, penuh kebahagiaan, dan semangat yang tak pernah padam. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian dan memberi warna baru dalam hari-hari kalian. Jangan lupa, guys, jika kalian suka dengan cerita kali ini, tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. Aku bakal baca dan balas semuanya. Terima kasih sudah nonton, dan selamat menikmati cerita dari Celoteh Tante. Halo semuanya. Sapaku dengan senyum yang tak sepenuhnya bisa menyembunyikan rasa sepi di hatiku. Aku tahu, saat aku menatap kamera, aku terlihat percaya diri. Meski usiaku tak lagi muda, penampilanku masih sering dipuji. Ada yang bilang aku cantik, menarik, bahkan menggoda. Tapi apa arti semua pujian itu, jika setiap malam aku terjaga, dikelilingi keheningan dan kenangan yang tak pernah bisa pergi? Namaku Santi. Seorang wanita berusia 45 tahun. Janda yang kini lebih sering merasa kesepian daripada bahagia. Tubuhku yang sedikit berisi seringkali dianggap menarik. Namun aku merasa semakin jauh dari masa-masa mudaku yang dulu ceria. 2 tahun sudah berlalu sejak kepergian suamiku. Rumah ini yang dulu penuh tawa, penuh suara langkah kaki kecil anak-anak, kini terasa seperti sebuah kuburan yang kering dan sunyi. Aku mencoba melupakan kesedihan dengan rutinitas harian. Memasak, membersihkan rumah, atau sekadar menyiram tanaman di halaman belakang. Tapi semakin aku berusaha mengalihkan perhatian, semakin aku merasakan kekosongan yang dalam. Tak ada yang bisa mengisi ruang-ruang kosong dalam hatiku. Hanya ada kenangan yang terus mengganggu. Setiap sudut rumah ini membawa ingatanku pada suami tercinta. Kadang, aku merasa rumah ini terlalu besar untuk seorang diri. Setiap langkahku, setiap napasku, terasa berat. Semua berubah saat Yoga pindah ke sini. Yoga. Nama itu terdengar asing di telingaku pada awalnya. Dia adalah adik iparku. Seorang pria berusia 30-an yang bekerja sebagai arsitek. Seorang pria dengan wajah tenang. Namun ada sesuatu yang misterius di matanya. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Dia datang ke sini karena pekerjaannya yang mengharuskannya pindah ke kota ini. Katanya, hanya untuk sementara. Aku tidak banyak berpikir tentang kehadirannya. Namun, siapa sangka, kehadirannya ternyata mulai merubah segalanya. Aku mulai merasa ada yang berbeda. Semakin lama, semakin aku merasa bahwa rumah ini mulai terasa lebih hidup. Meski kehadirannya tidak mengubah keadaan dengan kata-kata yang banyak. Kami jarang berbicara, namun setiap kali dia hadir, ada semacam ketegangan yang sulit aku jelaskan. Setiap tatapannya membuat jantungku berdegup lebih cepat, dan setiap senyumnya seolah menyentuh bagian terdalam dari hatiku.
Namun aku berusaha untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Aku mencoba menahan perasaan yang semakin tumbuh tanpa aku minta. Saat aku sedang sibuk di dapur, memasak untuk makan malam, dia tiba-tiba masuk. Langkahnya begitu pelan, hampir tak terdengar. "Mbak, boleh aku mencicipi?" katanya, dengan senyum tipis yang membuat dunia terasa berhenti sejenak. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, meski hatiku mulai berdebar kencang. Kenapa? Apa yang dia lihat? Hanya masakanku atau ada sesuatu yang lebih? Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, menjawab santai. Tentu saja, tapi belum matang sepenuhnya. Dia hanya tertawa kecil, suaranya yang rendah dan dalam membuat tubuhku gemetar, seolah ada sesuatu yang terbangun di dalam diriku. Matanya tak lepas dariku, dan aku merasa seperti seekor burung yang tiba-tiba menjadi fokus perhatian seekor elang. Hati dan pikiranku bergejolak. Apakah aku hanya melihat ini sebagai perhatian seorang pria biasa? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Apakah aku hanya wanita dewasa yang sudah lama kehilangan kegembiraannya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum pernah aku sadari? Malam itu, suasana rumah tiba-tiba terasa begitu berbeda. Kehadiran Yoga yang tenang, yang biasanya tidak banyak bicara, mulai mengguncang stabilitas emosi yang selama ini kutahan. Setiap kali aku berada di dekatnya, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan hanya fisik, tapi ada perasaan yang mengalir begitu dalam. Yoga bukan pria yang banyak bicara, namun kalimat-kalimat yang keluar darinya seolah membawa makna yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Setiap pertemuan dengannya, entah itu hanya saat duduk di ruang tamu atau berbicara tentang hal-hal kecil, semakin membuat hatiku dipenuhi kebingungan. Kenapa? Kenapa dia yang hadir di rumahku justru menambah kerumitan dalam hidupku yang sudah cukup berantakan ini? Aku berusaha keras untuk menahan perasaan ini, namun setiap senyuman darinya terasa seperti godaan yang tak bisa kutolak. Aku mulai takut. Takut pada perasaan yang mulai tumbuh. Takut jika itu hanya akan menyakiti diriku lebih dalam lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, aku tahu satu hal, kehadiran Yoga telah merubah segalanya. Rumah ini yang dulu sunyi, kini mulai terasa hidup kembali. Namun hidup yang seperti ini, dengan segala ketegangan yang ada, membuatku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi ini? Namun, meskipun aku berusaha menahan perasaan itu, setiap pertemuan dengan Yoga semakin membuatku tak bisa lagi berpaling. Rasanya seperti ada magnet yang menarikku lebih dekat. Meski aku tahu ini salah. Aku bukanlah wanita muda yang bisa terbuai oleh godaan seperti ini. Aku tahu aturan dan batasan dalam hidup, namun semakin aku mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat ia menarikku ke dalam arus yang tak bisa kuhindari. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan betapa rumah ini telah berubah. Tidak hanya karena Yoga tinggal di sini, tetapi juga karena perasaan yang mulai tumbuh dalam diriku, yang semakin menguasai hatiku. Bahkan, perasaan aneh itu semakin kuat ketika dia berada di dekatku. Suatu pagi, saat aku sedang di dapur, menyiapkan sarapan, dia masuk dengan langkah pelan yang hampir tak terdengar. "Mbak, boleh aku mencicipi?" tanya Yoga, dengan senyum tipis yang menawan. Tatapannya kali ini lebih intens, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik setiap kata yang diucapkannya. Aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Namun aku mencoba untuk tetap santai, berusaha untuk tidak terlihat gugup. Tentu saja, tapi belum matang sepenuhnya. Jawabku, berusaha menyembunyikan kegugupan yang mulai terasa. Dia tertawa kecil, dan suaranya yang rendah dan dalam semakin menggetarkan hatiku. "Kalau begitu, aku akan menunggu," katanya, sambil menyandarkan tubuhnya di meja dapur. Aku merasa seperti seekor burung yang tiba-tiba menjadi fokus perhatian seekor elang. Rasanya, aku tak bisa bergerak, seolah dunia ini terhenti dan hanya ada dia di hadapanku. Matanya yang gelap memancarkan keinginan yang tak terungkapkan, dan setiap detik yang berlalu semakin membuatku terperangkap dalam pesona yang semakin tak bisa kugapai. Aku mencoba untuk menahan perasaan itu, berusaha untuk tidak memberi makna lebih pada apa yang terjadi. Tapi aku tahu, setiap kata yang diucapkannya membawa keheningan yang penuh ketegangan.
Aku mulai merasa seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya yang samar. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan sederhana. Hari itu, setelah kami selesai makan, kami duduk bersama di ruang tamu. Tidak banyak kata yang keluar, namun setiap kali kami berbicara, ada ketegangan yang sulit dihindari. Tiba-tiba, Yoga berkata, "Rumah ini terasa lebih hidup sejak aku di sini." "Ya, Mbak." Suaranya rendah dan mengalun, seolah setiap kata yang diucapkannya menggambarkan sesuatu yang lebih dalam. Aku terdiam, berusaha mencari makna dari kalimat itu. Apakah dia hanya berbicara tentang rumah? Ataukah ada sesuatu yang lebih? Tatapannya tak lepas dariku, dan aku merasa seolah dia sedang mencoba membaca setiap perasaan yang ada di dalam hatiku. Aku mengangguk pelan, berusaha menjaga jarak emosional. "Ya, mungkin. Rumah ini memang lebih hidup sekarang," jawabku, meskipun dalam hati aku tahu, aku sedang berbicara tentang lebih dari sekadar rumah ini. Kami mulai saling berbicara tentang hal-hal kecil, tentang kehidupan sehari-hari, namun dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya, aku merasakan ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang semakin mengguncang pondasi hatiku. Semakin lama, semakin aku merasa bahwa ada benih-benih perasaan yang tumbuh antara kami. Tidak ada kata cinta yang terucap, namun setiap sentuhan kecil, setiap tatapan panjang, mulai membuatku ragu. Aku mulai merasakan bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang semakin dalam ini. Aku takut, namun aku juga mulai merasa bahwa inilah kenyataan yang harus aku hadapi. Bagaimana jika perasaan ini memang benar adanya? Bagaimana jika ini adalah kesempatan kedua dalam hidupku? Tapi, apakah aku siap untuk itu? Namun, setiap malam ketika aku terjaga, dikelilingi oleh keheningan yang mencekam, perasaan itu terus menghantuiku. Aku mencoba untuk menenangkan diri, berusaha berpikir rasional, namun semakin aku mencoba menjauh, semakin kuat rasa itu tumbuh. Aku mulai merasakan bahwa Yoga bukan sekadar adik ipar yang tinggal bersama, tapi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang membuatku takut, namun juga membuatku merasa hidup kembali. Setiap kali dia ada di dekatku, ada getaran yang tak bisa aku jelaskan. Tidak hanya fisik, tapi juga emosional. Setiap tatapan darinya semakin membuatku bingung. Aku berusaha untuk tidak memberi makna pada setiap pertemuan, namun semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Hari itu, suasana rumah terasa lebih hangat dari biasanya. Meskipun ada keheningan yang tak terucapkan, kami tetap berbicara, sesekali saling berbagi cerita ringan. Yoga mulai lebih sering duduk di dekatku, terutama di dapur, tempat yang dulu hanya aku dan suamiku yang sering habiskan bersama. Sejak Yoga pindah ke sini, dapur ini mulai terasa berbeda. Aku sering menemukan Yoga duduk di meja makan, hanya memperhatikan gerak-geriku yang sibuk memotong sayuran atau mengaduk masakan. Aku tidak bisa menahan diri. Aku merasa ada ketegangan di udara, seperti magnet yang semakin menarikku ke arahnya. Suatu malam, saat aku sedang sibuk menyiapkan makan malam, Yoga datang mendekat. "Mbak, bisa bantu aku?" katanya, dengan suara rendah yang membuatku serasa tenggelam dalam lautan emosi. Aku hanya menoleh, sedikit terkejut, karena biasanya dia tidak begitu dekat. Dengan santai, aku menyerahkan pisau yang ada di tanganku. "Tentu, apa yang bisa kubantu?" jawabku, mencoba tetap tenang meskipun jantungku berdegup lebih cepat. Saat Yoga mulai memotong sayuran di sampingku, aku bisa merasakan kehadirannya begitu dekat. Setiap gerakan tangannya terasa begitu tenang, namun penuh ketegangan yang menular ke tubuhku. Tangan kami nyaris bersentuhan saat dia mengambil pisau dari tanganku, dan aku merasa seperti ada api kecil yang menyala dalam dadaku. Aku menatapnya, namun dia tidak menyadari tatapanku yang semakin dalam. Keesokan harinya, suasana di rumah sedikit berubah. Yoga mulai lebih sering berbicara dengan nada yang lebih serius. "Mbak, kamu tahu kan, kalau rumah ini terasa lebih besar jika ada seseorang yang mengisi kekosongannya," katanya, saat kami duduk di ruang tamu. Tatapannya penuh dengan makna, seolah dia sedang berbicara tentang lebih dari sekadar rumah ini. Aku terdiam, mencoba mencerna maksud dari kata-katanya.
Aku mulai menyadari bahwa dia tidak hanya berbicara tentang rumah ini. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang dia ungkapkan, dan aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Apakah dia merasa apa yang aku rasakan? Atau apakah aku hanya membiarkan perasaan ini berkembang tanpa alasan yang jelas? Hari demi hari, aku merasa semakin terjebak dalam perasaan yang tak bisa kuungkapkan. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu, Yoga datang dan duduk di sebelahku. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya tatapan yang semakin menggetarkan hati. "Mbak," katanya pelan, suara berat yang terdengar penuh keraguan. "Apakah kamu pernah merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga ini?" Aku terdiam. Hatiku berdegup kencang, dan aku bisa merasakan darahku berdenyut di setiap detik yang berlalu. Aku mencoba menelan kata-katanya, namun hatiku seperti terhimpit oleh kenyataan yang semakin jelas. Aku tahu, kami berdua merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kakak ipar dan adik ipar. Namun, apakah itu benar? Apakah itu adalah sesuatu yang seharusnya kami perjuangkan? Atau justru harus kami hindari? Aku tidak tahu apa yang aku rasakan, lanjut Yoga, kali ini lebih jujur dari sebelumnya. Tapi yang aku tahu adalah setiap kali aku dekat denganmu, aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Aku takut, Mbak. Aku takut ini salah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tubuhku terasa kaku, dan aku merasa cemas. Namun ada sesuatu dalam diriku yang ingin sekali mengungkapkan apa yang selama ini terpendam. "Yoga, aku juga merasakannya," ujarku dengan suara bergetar. "Tapi kita tidak bisa seperti ini. Aku takut jika ini benar-benar terjadi, kita akan menghancurkan segalanya." Dia menatapku dengan penuh keraguan, dan aku bisa melihat ada ketakutan yang sama dalam dirinya. Namun, meskipun kami saling berbicara tentang perasaan yang semakin sulit untuk ditahan, kami berdua tahu bahwa kami tidak bisa begitu saja melepaskan apa yang sedang terjadi di antara kami. Kami terjebak dalam sebuah perasaan yang mengalir begitu kuat, namun juga menakutkan. Aku mulai merasa bahwa kami tidak bisa lagi berpura-pura. Perasaan ini sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Semua itu berputar-putar dalam pikiranku. Aku dan Yoga seolah terperangkap dalam sebuah pusaran emosi yang tak bisa lagi dibendung. Meskipun kami berdua tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kami hindari, rasa takut untuk melangkah lebih jauh semakin menyesakkan dada. Malam itu, setelah makan malam yang terasa lebih hening dari biasanya, aku memutuskan untuk pergi ke dapur dan mencuci piring. Ada rasa cemas yang menggelayuti, dan aku berusaha untuk menenangkan diri. Namun, kehadirannya datang begitu mendalam, begitu dekat, dan kali ini aku tak bisa menghindar. Yoga masuk ke dapur. Langkahnya pelan, namun tak bisa kuabaikan. Aku terus mencuci piring, berusaha menahan perasaan yang mulai mengguncang hatiku. Tapi tiba-tiba, dia berdiri di belakangku. Ada sesuatu yang aneh, seperti sebuah ketegangan yang menggantung di udara. Tanpa peringatan, tangannya menyentuh bahuku. Sentuhan itu lembut, namun cukup untuk membuat tubuhku menegang. Jantungku berdegup begitu cepat, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. "Mbak," suara Yoga terdengar berat, penuh dengan keraguan. "Boleh aku minta tolong sesuatu?" Aku terkejut, dan dengan gemetar aku menoleh. Dia berdiri begitu dekat, dan matanya menatapku dalam-dalam. Ada sesuatu yang berbeda, yang tak pernah kulihat sebelumnya. Rasa takut, keinginan, dan keraguan bercampur dalam pandangannya. Aku merasa seperti dikelilingi oleh badai yang tak bisa kuhindari. "Ya, tentu," jawabku, meskipun suaraku terdengar lebih rendah dari yang kumaksudkan. Aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatiku berteriak untuk melepaskan semua perasaan yang selama ini terpendam. Dia mengambil sepotong makanan dari piring yang ada di meja. Tatapannya tak pernah lepas dariku. Seolah setiap gerak tubuhku menjadi pusat perhatiannya. Aku bisa merasakan napasku tercekat. Detak jantungku semakin kencang. Kami berdiri begitu dekat, hanya dipisahkan oleh jarak beberapa inci. Ada ketegangan yang begitu tajam. Aku bisa merasakannya di udara, bahkan meskipun kami tidak berbicara.
Tiba-tiba dia membuka mulutnya. Mbak, aku takut. Aku takut jika kita terlalu dekat. Kita akan menghancurkan semuanya. Tapi, setiap kali aku berada dekat denganmu, aku merasa sesuatu yang lebih. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti terhimpit oleh kata-katanya. Rasa bersalah, keraguan, dan keinginan untuk tidak menjauh darinya semakin memenuhi pikiranku. Yoga. Aku berusaha berkata, tetapi suaraku begitu rapuh, tidak bisa keluar dengan tegas. Kita tidak bisa seperti ini. Kita sudah melanggar batas yang tidak seharusnya kita lewati. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulutku, hatiku berontak. Apakah ini salah? Apakah ini benar-benar sebuah pelanggaran yang tak bisa diperbaiki? Ataukah ini adalah kesempatan kedua yang datang dengan cara yang sangat tidak terduga? Yoga menatapku dengan intensitas yang membuatku merasa seperti sedang dibaca oleh seseorang yang tahu setiap rahasia yang ada dalam hatiku. Aku tahu ini salah, Mbak, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan. Dia mendekat sedikit, dan untuk sejenak, aku merasa seluruh tubuhku terbakar oleh kehadirannya. Aku merasa bingung, terjebak di antara cinta yang seharusnya tidak ada dan rasa takut yang menghantuiku. Aku ingin melangkah mundur, ingin menjaga jarak agar semuanya kembali seperti semula. Namun semakin aku menjauh, semakin perasaan ini tumbuh dan semakin tak terkendali. Aku juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Yoga, aku akhirnya berkata, dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku takut kalau kita terlalu dekat. Kita akan menghancurkan kenangan tentang almarhum suamiku. Kita akan merusak semuanya. Tapi setiap kali aku melihatmu, setiap kali aku mendengarmu, aku merasa ada sesuatu yang tak bisa aku sembunyikan. Silence. Hanya suara napas kami berdua yang terdengar di dapur yang sunyi itu. Aku tahu, saat itu kami berdua berada di ambang keputusan yang akan mengubah segalanya. Kami saling menatap, namun tidak ada yang bisa kami katakan lebih. Semua yang ada hanyalah perasaan yang saling menarik dan menahan kami di tempat yang tak pasti. Ketegangan yang mengisi ruang dapur itu seolah memecah segala batas yang selama ini kami coba pertahankan. Matanya yang gelap menatapku dengan penuh keraguan, dan aku bisa merasakan perasaan yang sama mengalir dalam diriku. Aku tahu, malam ini adalah titik balik yang tak bisa kami hindari lagi. Tiba-tiba, dia melangkah maju. Aku tidak bisa mundur lagi. Dengan perlahan, Yoga meraih tanganku, dan dunia seolah berhenti berputar. Tangan kami bersentuhan, dan aku merasakan ledakan emosi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suasana menjadi begitu intim, begitu dekat, dan setiap detik terasa penuh dengan energi yang menggetarkan tubuhku. Aku bisa mendengar detak jantungku yang begitu keras, sama seperti yang terdengar di telingaku saat dia mendekat. Aku tahu ini salah, kata Yoga dengan suara berat. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus tumbuh setiap kali aku berada di dekatmu. Aku takut, Mbak. Takut jika kita melangkah lebih jauh, kita akan menghancurkan segalanya. Aku merasa dadaku terhimpit. Kata-katanya membuat perasaan yang selama ini terpendam semakin kuat. Namun aku tetap merasa ada sesuatu yang tak bisa kami langgar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatiku yang bergejolak. Yoga, ujarku, dengan suara yang bergetar. Aku juga merasakannya. Aku takut kita akan merusak kenangan tentang suamiku. Aku takut jika kita melangkah lebih jauh, kita akan menyesal. Tapi setiap kali aku bersamamu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan ini. Tatapan kami bertemu, dan aku bisa merasakan ketakutan yang sama di matanya. Namun, ada juga harapan yang tumbuh di dalamnya, seperti bunga yang perlahan mekar meskipun dikelilingi kegelapan. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, lanjutku, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa terus menghindari perasaan ini. Tiba-tiba, Yoga mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat, dan tanpa sadar, aku menutup mata. Segala pikiran dan keraguan yang ada di dalam diriku lenyap seketika. Hanya ada kami, hanya ada perasaan yang saling memanggil. Tanpa kata-kata,
Tanpa ragu, bibir kami bertemu dalam sebuah ciuman yang penuh dengan keinginan dan kebingungan. Saat itu, waktu seolah berhenti. Perasaan itu, yang selama ini kami coba sembunyikan, akhirnya meledak. Ciuman itu tidak hanya melibatkan tubuh, tapi juga jiwa kami yang terikat dalam sebuah tarian yang penuh dengan ketegangan, kebingungan, dan hasrat yang tak terucapkan. Aku merasakan api yang membakar tubuhku, dan aku tahu, ini adalah perasaan yang tak bisa kami hentikan lagi. Kami terpisah sejenak, dan aku bisa melihat ada keraguan di matanya, seperti dia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu tak bisa keluar. "Mbak," suaranya serak. "Apa kita benar-benar siap untuk ini? Apa kita benar-benar siap untuk melangkah ke dalam sesuatu yang kita tidak tahu akan membawa kita kemana?" Aku hanya bisa menatapnya, dan untuk sejenak, aku merasa seolah seluruh dunia menghilang. Tidak ada yang lebih penting selain kami berdua saat itu. Aku mengangguk perlahan, meskipun hatiku penuh dengan keraguan. "Aku tidak tahu apakah kita siap atau tidak," kataku, dengan suara yang penuh emosi. "Tapi yang aku tahu adalah aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini." Kami berdua tahu, saat itu, tidak ada jalan mundur lagi. Keputusan besar telah dibuat, dan meskipun ketakutan masih menggerogoti hati kami juga tahu bahwa perasaan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Kami terperangkap dalam sebuah cinta yang datang dengan cara yang tak terduga, yang penuh dengan rasa takut, namun juga dengan harapan baru yang tumbuh di antara kami. Terima kasih telah mengikuti kisah. Tante mempesona ini bikin kakak pasrah saat aku cicipi, hati terbakar, hingga akhir. Semoga cerita ini memberikan sedikit gambaran tentang betapa rumitnya perasaan manusia. Bagaimana cinta kadang datang dengan cara yang tak terduga dan tak selalu mudah dimengerti. Dalam kisah ini, kita belajar bahwa perasaan adalah hal yang sangat kuat, dan meskipun kadang kita harus menghadapi rasa takut dan keraguan, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Mungkin ada kalanya kita merasa bingung, terjebak antara apa yang benar dan apa yang kita rasakan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapi perasaan itu dengan hati yang terbuka. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa dalam setiap keputusan hidup, selalu ada pilihan yang bisa membawa kita pada kebahagiaan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk memilih jalan yang terbaik, meski penuh tantangan. Untuk kalian yang sedang menonton, semoga hidup kalian selalu diberkahi, dilimpahi kebahagiaan, cinta yang tulus, dan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Semoga hari-hari kalian dipenuhi dengan kedamaian dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe channel Celoteh Tante agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Like jika kalian suka dengan kisah ini, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin perlu hiburan atau pelajaran dari cerita ini. Jangan lupa juga untuk komen di bawah, berbagi pendapat kalian tentang cerita ini, atau mungkin pengalaman pribadi yang ingin kalian ceritakan. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.